Yang sudah hadir, mari kita buka Kisah Para Rasul 13. Kita masih membicarakan tentang Roh Kudus di dalam misi. Roh Kudus dalam misi ini sekarang, Roh Kudus di tengah-tengah gereja. Karena kita tahu gerejalah yang akan mengutus misi. Ya, gerejalah yang mengutus misi sebagai organisasinya. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, maka nanti Anda akan bisa juga bertanya organisasi-organisasi yang mengutus misi. Ya, mungkin itu kita tidak pelajari, tapi Anda bisa belajar sendiri. Berapa banyak badan misi yang ada di dunia. Ada bagian pendidikan, ada bagian kesehatan, ada bagian pembangunan gereja, ada badan misi namanya OMF, ada badan misi namanya Misi Week, ada Youth with the Mission. Jadi itu organisasi. Jadi kita belajar dari abad pertama bagaimana gereja mengutus. Selama ini kita lihat Yesus yang mengutus langsung. Kenapa? Karena waktu itu gereja belum ada. Makanya kita ingat, sebagaimana aku diutus oleh Bapa, demikianlah aku sekarang mengutus kamu. Dan sesudah berdiri gereja, dan jumpalah kita gereja yang mengutus misi. Tapi kalau gereja itu tidak mengutus misi, maka nanti berdirilah organisasi misi. Jadi organisasi misi itu yang akan mengambil alih. Hanya organisasi misi itu seringkali dalam interdenominasi. Bukan satu gereja, tapi gereja bersama. Jadi seringkali disebutkan gereja pengutus. Iya. Sudah bisa lihat? Sudah bisa kita baca gereja yang misi. Itu Kisah Rasul pasal 13. Jadi sebelum sampai 13 belum ada gereja mengutus misi. Semuanya itu adalah utusan secara pribadi. Ya, belum ada gereja pada waktu itu. Tapi pasal 13 sudah mulai gereja berdiri. Maka gereja misi yang pertama itulah gereja Antiokhia. Bukan gereja yang berdiri di Yerusalem. Jadi gereja yang di luar. Dan sering juga disebut gereja di Antiokhia ini adalah gereja gabungan. Ada orang Yahudi dan banyak juga orang yang bukan Yahudi. Ataupun lebih sering orang katakan ini misi dikirim oleh gereja yang latar belakangnya dari penyembahan berhala. Ya, jadi kalau Anda bisa bayangkan, Yesus mengutusnya secara murid-murid. Terimalah Roh Kudus, maka engkau akan menjadi saksiku. Mulai pasal 13 itu sudah gereja yang mengutusnya. Itulah organisasinya. Ya, tapi sampai hari ini mungkin Anda belum bisa melihat satu gereja punya misi. Tapi kalau di luar daerah kita ini itu banyak. Karena gereja-gereja di luar itu biasanya satu gerejanya ada misionerinya di luar negeri. Ya, tapi kita mungkin belum sampai.
Ya, mungkin ada perjanjiannya selama kami 20 tahun di ladang misi. Ya, ada. Tetapi belum begitu kita pahami. Sehingga ya temporer saja dia. Tapi kalau gereja-gereja di negara-negara lain, ya itu ada. Hampir setiap gereja itu punya anak buah yang dia kirim. Jadi kalau dari segi keuangan persembahan, mereka ada namanya amplop untuk misi, ada persembahan untuk kebutuhan gereja, ada juga persembahan untuk membantu misi di luar gerejanya. Ya, karena misi itu adalah ada kesukaan dari gereja itu. Nah, mana tahu nanti Anda bisa melihat kalau Anda ke gereja orang lain, biasanya ditaruhnya gambar-gambarnya di dalam gerejanya itu. Siapa saja yang menjadi tanggungan mereka. Tanggungan dalam apa? Setidak-tidaknya mendoakannya. Dan surat-surat bagaimana keadaannya selama dia di ladang misi. Iya. Tapi mungkin kita belum pernah melihat itu di tempat kita. Karena waktu kami di luar pun itu tidak kita buat. Sehingga belum ada pelajaran. Tapi kalau nanti Anda ke gereja-gereja yang dewasa, yang baik rohaninya, itu rata-rata seberapa mampu mereka, ada 2 keluarga, ada yang 3 keluarga, ada 1 orang, tapi mereka mengambil bagian dalam misi itu. Baik, mari kita lihat Kisah Rasul pasal 13. Kalau bahasa Indonesianya itu mulai pasal 12, pasal 12 ayat 24. Mari kita baca 24-nya. Barnabas dan Saulus diutus. Nah, jadi sudah ada pengutusan oleh gereja. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Apa maksudnya ini? Berkembang. Mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, dan ke ujung bumi. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Kenapa semakin banyak didengar orang? Karena banyak orang yang memberitakannya. Ya. Ayat 25. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Dia kembali dari Yerusalem sesudah dia memberikan persembahan karena gereja di Yerusalem itu mengalami kelaparan. Jadi sejarah gereja pada abad pertama, gereja di Yerusalem itu kelaparan. Tapi gereja di luar seperti gereja Antioquia ini, mereka ini kaya. Ya, jadi Yerusalem miskin, tetapi gereja Antioquia kaya. Sehingga mereka membantu supaya kemiskinan yang terjadi di Yerusalem bisa tertolong. Itu maksudnya ini. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Jadi Yohanes Markus inilah yang menulis Markus. Rupanya dia orang Yerusalem. Jadi dibawa Barnabas dan dibawa Sauluslah Yohanes Markus ke gereja Antioquia. Ya, ini ceritanya. Ayat 3 ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Jadi Anda bisa lihat keadaan gereja. Ada nabi dan ada pengajar. Ya, mungkin Anda belum pernah tahu itu karena di gereja yang Anda sering lihat hanya pendeta, majelis. Belum pernah Anda bisa katakan ada nabi dan pengajar. Tapi pada gereja abad pertama itu, itulah yang ada di dalamnya. Jadi apa itu nabi? Itulah Nabi Agabus, salah satu yang bisa kita sering dengar di sini.
Nabi Agabus itu diberi roh Allah kepada dia untuk menyatakan apa yang sedang terjadi. Ya, sepertinya Rasul Paulus ya, Nabi Agabus bernubuat ya. Ya, seperti inilah orang yang punya ikat pinggang ini. Maka janganlah pergi ke Yerusalem. Nanti dia ditangkap di sana. Itu nabi. Jadi nabi perjanjian baru dan nabi perjanjian lama ada sedikit perbedaannya. Nabi perjanjian lama itu hubungannya mengembalikan supaya orang Israel itu bertobat. Tetapi nabi di dalam perjanjian baru ini tidak lagi berfungsi sejauh itu. Dia hanya berfungsi untuk menyatakan keadaan gereja saja. Karena nabi dalam perjanjian baru tidak lagi memakai undang-undang Taurat. Ya, tetapi sudah memakai perjanjian baru di mana Yesus sudah datang. Karena kita masing-masing sudah memiliki Roh Kudus, sehingga tidak perlu lagi diajar oleh satu orang yang lain. Karena semuanya kita sudah memiliki Roh Kudus. Jadi nabi-nabi di sini hanya untuk keperluan jemaatnya sendiri. Jangan nanti Anda heran, apakah sama dengan nabi perjanjian lama? Tidak sama. Perjanjian lama dia mengingatkan umat Israel, mengembalikannya supaya mereka mentaati undang-undang Taurat. Perjanjian baru bukan. Itu hanya mengarahkan supaya mereka melakukan tugas yang Roh Kudus kerjakan bagi gereja itu. Nah, di sini kita sambung. Jadi ada pengajar. Ini sehubungan semua dengan karunia yang Tuhan berikan. Ya, jadi ada yang mengajar, itu tugasnya mengajar. Makanya kalau Anda ikuti acara gereja malam, Rabu, Kamis, Jumat itu saya harap di situ saya mengajar. Ya, pengajaran yang sangat penting kita ajarkan. Ya, bedakan ya pengajaran supaya semakin mengerti, supaya tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran macam-macam. Ya, itulah namanya pengajaran. Nah, berikutnya yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Neger. Jadi kemungkinannya Barnabas inilah pengajar. Ya, nabinya mungkin adalah Simeon, orang disebut Neger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Ya, jadi dari nama-namanya ini sendiri sudah hampir semuanya orang yang bukan Yahudi. Makanya Antioquia ini seringkali disebut gereja yang bukan Yahudi tetapi mengutus misi. Yerusalem sudah pindah ke daerah yang baru. Ya, jadi misi itu biasanya pindah-pindah. Ya, dulu misi dari Yerusalem. Sudah itu misi dari Eropa. Makanya banyak gereja-gereja kita di Indonesia ini hasil misi dari Eropa. Karena terjadi kebawaan rohani umpamanya salah satu saja gereja Metodis. Karena terjadi kebawaan rohani oleh Metodis di sana, ya akhirnya mereka misi ke sini. Demikian juga gereja-gereja Baptis. Demikian juga gereja-gereja Lutheran. Demikian juga gereja-gereja Reformed Calvinis. Sesudah itu majulah misi ke Amerika. Dan akhirnya Amerika ambil lagi bagian untuk memberitakan Injil. Dan sekarang ini Anda seringkali dengar mungkin misi-misi yang berasal dari Korea Selatan. Ya, tetapi negara-negara lain sudah banyak juga dari Jepang. Nah, inilah masukan tadi di sini. Jadi Sauluslah yang paling belakangan. Karena dia belum terkenal. Maka dalam urutan ini Barnabaslah nomor 1. Baru Yohanes Markus. Barulah Saulus. Ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka.
Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi ayat 2 ini namanya jemaat itu menerima perkataan Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus mau katakan? Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Mereka yang tadi menjadi pemimpin di gereja Antiokhia ini, Roh Kudus meminta supaya kedua orang ini melakukan tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ya, jadi bagaimana mereka ini bisa mendengar Roh Kudus berbicara ke tengah-tengah jemaat? Ya, ini yang kita coba renungkan dulu bersama-sama. Jadi ini Roh Kudus bukan berbicara kepada seseorang. Bukan pimpinan Roh Kudus untuk pribadi yang kita pelajari di sini. Tetapi pimpinan Roh Kudus kepada gereja itu. Ya, apakah Roh Kudus memimpin gereja ini untuk mengutus misi? Nampaknya di sini gereja Antiokhia ini menerima perkataan Roh Kudus. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Waktu kita belajar Injil Yohanes, kita belajar Matius, kita belajar Injil Lukas, belajar kisah para rasul, semuanya kita tahu Yesus yang mengutusnya. Tetapi di sini gereja itulah yang menjadi wakilnya Yesus. Jadi gereja itulah yang menerima panggilan ini untuk menyatakan supaya Barnabas dan Saulus diutus oleh gereja ini. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Jadi gereja mula-mula itu rupanya sering berpuasa, beribadah kepada Tuhan. Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Nah, bagaimana Roh Kudus didengar oleh jemaat ini? Ini nggak diungkapkan di sini. Kemungkinannya bagi mereka itu nggak ada kesulitan, karena gereja mula-mula itu kan hampir semuanya membicarakan soal penuh dengan Roh Kudus. Ya, jadi bagi mereka tentang Roh Kudus berbicara, mungkin mereka bisa mendengarnya. Kemungkinannya sekarang kita nggak pernah lagi mendengar suara Roh Kudus berbicara di tengah-tengah jemaat. Nah, tapi di sini Roh Kuduslah yang mengambil peranan dalam misi untuk memimpin gerejanya. Ini satu kata yang baru di sini. Ya, jadi mana tahu nanti saudara-saudara ada yang menjadi pendeta di mana gereja saudara nanti akan mengutus misi karena Roh Kudus menetapkan itu. Ya. Jadi kok belum pernah aku dengar ada gereja di mana Roh Kudus berbicara dan Roh Kudus itu meminta supaya pimpinan gereja itu seperti Barnabas dan Saulus untuk pergi menjadi misi. Mungkin Anda belum pernah lihat. Tapi waktu saya di satu gereja, saya dengar 100 hari ulang tahun ke 150 gereja itu. 150 tahun sudah lamanya gereja itu. Barulah diungkapkannya sudah mengutus misi sebanyak 150. Jadi waktu saya mengikuti ulang tahun gereja yang ke 150 tahun umurnya ini, mereka mengungkapkan mereka sudah mengutus misi sebanyak 150. Ya. Jadi mana tahu nanti Anda dipimpin Tuhan memiliki gereja yang seperti ini kualitasnya. Ya, dan diminta pada waktu itu kami mengikuti kebaktian itu dan belajar bagaimana menyampaikan firman Tuhan dan menceritakan bagaimana panggilan gerejanya itu untuk mengutus misi. Hari ulang tahun ke-150 mereka sudah mengutus misi sebanyak 150 orang. Gerejanya tidak terlalu besar,
Mungkin sekali kebaktian 200, 150, ya nggak terlalu besar gerejanya. Tetapi memang Tuhan menganugerahkan kepada gereja itu untuk mengambil bagian dalam misi sehebat itu. Jadi bisa besar gereja, tapi Roh Allah tidak berbicara kepadanya, maka dia akan berdiri sebagai organisasi gereja saja, tapi Roh Kudus tidak menentukan mereka untuk mengkhususkan Barnabas dan Saulus. Dan hampir mereka katakan setiap pendeta di gereja itu akan menjadi misi. Ya, karena di sini juga yang berangkat adalah Barnabas dan Saulus. Jadi pendetanya itunya berangkat. Ya, karena kemungkinan dialah yang paling rohani di tengah-tengah gereja itu. Maka yang paling rohani inilah dipanggil untuk berangkat. Nanti diganti lagi, berangkat lagi. Nah, Roh Kudus yang menetapkannya. Oke, jadi Roh Kudus itu memimpin gerejanya untuk misi. Jadi kalau Anda melihat gereja-gereja berbicara soal Roh Kudus banyak, boleh. Tetapi Roh Kudus yang banyak dalam gereja Antiokhia ini bukan kepentingan pribadinya, tetapi kepentingan misi. Roh Kudus berbicara supaya orang ini pergi melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan oleh Roh Kudus yang mereka harus lakukan. Baik, kita lanjutkan ayat 4. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Jadi di sini Roh Kudus yang menuruh. Tadi kepada gereja Roh Kudus berbicara. Ini kepada orang yang bersangkutan. Jadi gereja dan orang bersangkutan sama-sama dipimpin oleh Roh Kudus untuk mereka ini berangkat. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Mungkin Anda bisa katakan gereja itu secara umum dia, khususkanlah Barnabas dan Saulus saja. Tetapi bagi orang yang berangkat ini harus lebih terperinci dipimpin Roh Kudus dia. Dipimpin Roh Kudus dia kemana? Ke Seleukia. Dan dari situ berlayar ke Siprus. Makanya kita sudah belajar pimpinan Roh Kudus bagi hamba-hambanya. Ya, kami harap Anda sudah baca bagaimana Roh Kudus memimpin hambanya itu supaya dia sampai kepada tugas yang sudah ditentukan ini, dia bisa melakukannya. Oleh karena disuruh Roh Kuduslah Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Jelas ya? Jadi dia bukan berangkat kemana saja dia mau, tapi dia berangkat disuruh oleh Roh Kudus dan mereka berjalan sampailah mereka di Siprus. Oke ya, berarti kita akan melihat Roh Kudus memimpin orang ini. Sekarang kita lompat. Ya, kenapa kita lompat? Karena tujuan kita bukan saja Roh Kudus itu memimpin. Boleh kita baca satu paragraf supaya tidak lompat kali. Ayat 5. Setelah tiba di Salamanes, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. 3 orang mereka berangkat. Tapi dijelaskan kali Markus ini kerjanya cuma membantu. Kenapa? Karena panggilannya tidak ada. Yang dipanggil tadi hanya Yohanes sama Barnabas. Tapi kalau mau ikut dia boleh menjadi pembantu saja dia. Saulus dan Barnabas yang dipanggil dari gereja Antiokhia. Dan mereka ini cuma yang diutus. Baru ikutlah Markus sebagai pembantu. 6. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Papos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Ini kita bisa diam sebentar.
Berarti kalau mereka ini disuruh oleh Roh Kudus supaya mereka ke Laodikia. Rupanya karena sudah ada di sana gubernur ini yang ingin mendengar firman Allah. Kan itu tadi ayat 4 ya. Ya, Roh Kudus oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Laodikia, dan dari situ berangkat ke daerah berlayar ke Siprus. Dan di dalam perjalanannya itu rupanya jumpalah dia seorang gubernur yang ingin mendengar firman Allah. Bisakah? Jadi kalau kita disuruh oleh Allah, Roh Allah sudah bekerja di depan kita duluan untuk mempersiapkan orang rindu akan firman Tuhan supaya kita bisa memberitakannya. Itu maksudnya hamba-hambanya dipimpinnya. Jadi hamba-hambanya itu dipimpinnya supaya sampai kepada tugas yang telah ditentukan tadinya. Ya, jadi pimpinan Roh Kudus itu bukan membuktikan kita orang rohani atau tidak rohani. Pimpinan Roh Kudus itu supaya tercapai tugas pekerjaan yang Roh Kudus harapkan bisa kita kerjakan. Makanya di sini tadi sesudah mereka sampai di pulau itu, ya, jumpa dia dengan gubernur Siprus ini. Oh, mereka ini ingin mendengarkan firman Tuhan. Berarti ladang untuk mengabarkan Injil sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Makanya perlu kita mengikuti pimpinan Roh Kudus itu, supaya jangan nanti kita menyeleweng ke tempat yang belum dipersiapkan ladangnya. Ya, baik, kita lanjutkan. Tapi itu kita berhenti tadi. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hei anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Nah, ini namanya kan tantangan di dalam dunia misi ya. Iya, ada orang yang rindu, tapi ada orang yang mau membelokkannya. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Berapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sampai meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Goal misi membawa kabar keselamatan ke pulau ini. Itu pentingnya Roh Allah menuntun orang ini supaya sampai kepada gubernur Siprus ini, di Papos ini, supaya dia bisa menjadi percaya. Karena sudah disiapkan Allah di sana, datang misinya. Dan waktu misinya itu memberitakan Injil, mereka ini menjadi percaya. Situasi misi, inilah keadaannya. Gereja dipimpin oleh Roh Kudus. Barnabas dan Saulus disuruh oleh Roh Kudus. Dan waktu datang tantangan, kepenuhan Roh Kuduslah di dalam diri Paulus untuk menyelesaikan persoalan itu, menyatakan hukuman kepada Elimas, dan Elimas menjadi buta. Dan dengan kejadian itu, maka percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Jadi tantangan tadi bukan negatif, malahan tantangan tadi membuat gubernur itu melihat bahwa kuasa Elimas yang palsu ini dikalahkan oleh kuasa yang dibawa oleh hambanya Paulus dan Barnabas, sehingga dia menerima ajaran ini dan percaya. Sudah? Nah, mari kita lihat berikutnya. Itu kita lihat ke belakang.
Kisah Rasul pasal 16. Karena ini yang kita mau harapkan dapat kita mengerti. Ya, nanti Anda bisa baca ya selanjutnya. Karena itu sudah jelas bagi kita, Roh Kudus memimpin. Roh Kudus memberi kuasa, itu kan sudah selesai kita cakapkan. Jadi Roh Kudus membuat Gubernur Siprus ini menjadi orang yang percaya karena terjadi mujizat. Maka di ladang misi harus kita harapkan misi akan terjadi. Mujizat harus terjadi. Itu sudah kita lewati. Allah turut bekerja. Itu yang kita lihat di dalam Matius, aku menyertai kamu. Di dalam Injil Markus juga demikian. Ya, mari kita lihat Kisah Rasul pasal 16. Ya, pasal 16 ini Roh Kudus itu menghalangi. Ya, jadi tadi memimpin, tapi di sini dia menghalangi. Nah, supaya hamba Tuhan itu tahu dia maju dan tahu dia berhenti. Tahu dia salah dan tahu dia benar. Nah, kita baca Timotius turut serta dengan Paulus. Ini cerita selanjutnya kita tidak singgung. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Ini daerah misinya. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Inilah terbelakangnya kehidupan Timotius yang akan menjadi kawan sekerja Paulus. Tadi latar belakangnya John Markus, dia itu berasal dari Yerusalem. Ini berasal dari Derbe dan Listra. Timotius ini rupanya orang tuanya yang bukan Yahudi, ibunya cuma orang Yahudi. Jadi dia dua kebangsaan, satu Yahudi dan satu perbegu. Ayat 2. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium. Nama baiknya langsung diungkapkan. Latar belakang keluarga dan bagaimana dia di tengah-tengah mereka itu dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Jadi misi itu rupanya perlu kali kita tahu latar belakang orang itu dari mana. Seperti Timotius, jelas tahu ibunya orang Yahudi, tapi ayahnya adalah orang Yunani, campuran. Dan dia terkenal baik. Saudara-saudara di Listra dan Ikonium, ada yang memberikan rekomendasi bahwa orang ini memang orang Kristen yang baik. Makanya misi harus banyak kali rekomendasi dari orang-orang yang sudah mengenal kita. Itu namanya salah satu sangat penting sekali, rekomendasi dari orang yang mengenal kita. Ya, umumnya itu ada 3 atau 5 orang memberikan rekomendasi tentang riwayat latar belakang kita dan riwayat iman kita, sejauh mana kita sudah menunaikan dan mengikuti Yesus. Ya, makanya di sini disebutkan, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan, ikut dalam tim misi. Ya, Paulus menyuruh menunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Jadi tahu orang ini, orang Yunani, dia pasti belum disunat. Jadi kalau nanti dia mengabarkan Injil kepada orang Yahudi, itu menjadi batu sandungan. Sehingga Timotius secara kebudayaan, bukan secara iman ya, secara kebudayaan disunatkan dia dulu supaya Paulus tidak terhalang bersama dengan dia. Tapi ini bukan hubungan dengan keselamatan. Ini hubungan dengan etika. Karena mereka tahu dia ayahnya orang Yunani. Itu ceritanya latar belakang Timotius sebelum gabung. Jadi mana tahu nanti kita nggak jumpa. Kalau Anda masuk ladang misi, ini umumnya lama orientasinya. Ditanyai latar belakangnya. Dan ditanyai siapa yang mengenal dia, bagaimana keadaan rohaninya. Itulah dia. Baik, ayat 4. Paulus menyeberang ke Makedonia. Ini penting kali dalam dunia misi. Ya. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota,
Ya, misi itu pindah-pindah ya dari kota ke kota. Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penetua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Ini pesan apa? Kisah Rasul pasal 15. Yaitu kesan kalau orang-orang yang bukan Yahudi supaya jangan makan darah, jangan makan binatang yang dicekek. Iya, jangan makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah, inilah keputusannya dan mereka bacakan itu di jemaat-jemaat. Ayat 5. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Kalau kita membaca, bertambah besarlah jumlahnya gereja-gereja. Karena misi tidak bisa tidak akan berkembang. Itulah bukunya Kisah Para Rasul. Jadi ada misi supaya berkembang kerajaan Allah, orang-orang yang belum diselamatkan supaya bisa mendengar kabar baik. 6. Mereka melintasi daerah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Rupanya ini daerah Galatia dan daerah Frigia. Ya, kalau ada map Anda bisa lihat. Tapi kalau tidak pun nggak apa-apalah. Kita anggap saja ini Galatia dan ini Frigia. Apa yang terjadi di dalam kota ini? Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Rupanya Frigia ini dan Galatia ini disebut di sini daerah Asia. Ya, ini tidak terlalu berbeda dengan Tarsus, di mana tempatnya Paulus dibesarkan. Ya kan, di daerah itu dia. Ya, ini daratan Asia kecil, seperti Efesus, seperti 7 jemaat. Galatia, Kolose, itu semua di daerah Asia. Tetapi yang kita mau lihat di sini mengenai Roh Kudus, kan itu tadi kita bicarakan. Karena Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Ini prinsip yang harus kita pegang. Bisakah ada orang dilarang oleh Roh Kudus? Di sini namanya mencegah. Mencegah orang itu jangan beritakan Injil di Asia. Ya, pasti juga Anda akan tanya, kenapa dilarang di sini ya? Kemungkinan dilarang di sini karena nanti keluar 1 dan 2 Petrus. Jadi surat 1 dan 2 Petrus itu adalah ke daerah ini. Ke daerah Frigia dan Galatia ini, dan Paulus juga ada surat Galatianya ya. Tapi yang kita mau ambil di sini adalah peranan Roh Kudus mencegah. Iya. Nah, saya ungkapkan, kalau mobil itu ada mesinnya, ada remnya. Kalau tadi Roh Kudus yang menuruh mereka supaya berlayar ke Siprus, berlayar ke Seleukia. Itulah mesin mobil kita, menuruh dan membawa. Tetapi mobil juga perlu remnya, mengatakan stop, jangan. Nah, ini yang menjadi renungan kita bersama. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Karena kita ini utusan, kita harus tahu dicegah. Jangan memberitakan Injil di Asia. Waktu kami mula-mula sampai di Kaban Jahe, karena saya kan kesukaan saya kan kebangunan rohani. Teruslah kami ke bangunan rohani. Tapi suatu hari apa yang terjadi? Semua kas keuangan kami tidak disadari sudah defisit. Tidak sesuai berkat dengan pengeluaran. Itu artinya apa? Dicegah.
Akhirnya haruslah kami berhenti mengabarkan Injil dengan metode kebangunan rohani. Akhirnya ditukarlah kebangunan rohaninya dengan kunjungan-kunjungan keluarga. Karena tidak ada lagi biaya untuk kebangunan rohani besar-besaran. Karena waktu itu kan belum ada listrik. Jadi harus bawa generator dan bawa film. Ya, dan sekali kebangunan rohani itu memang agak lumayan banyaknya uang karena generatornya saja harus dibawa. Dan sewanya tempatnya lagi harus dibawa. Sewa mic-nya lagi harus. Karena waktu itu perlengkapan sangat minim. Nah, disinilah kami sadar Roh Kudus mencegah kami dengan metode ini. Akhirnya ditukarlah metodenya dengan pelayanan rumah tangga yang tidak membutuhkan biaya yang besar. Jadi misi itu harus tahu sekali, mencegah. Jadi anak-anak Tuhan itu bukan saja Tuhan suruh pergi. Tetapi anak-anak Tuhan itu juga Tuhan katakan, stop, mencegah, jangan memberitakan Injil di Asia. Karena bisa kita pikir kalau mengabarkan Injil ini kan semuanya kehendak Allah. Jangan katakan itu. Karena di sini dikatakannya karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Di mana kita harus taburkan, harus sesuai dengan kehendaknya Dia yang mengutus kita. Baik, kita lanjutkan. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus, ini tadi Roh Kudus dan Roh Yesus sama ya, tidak mengizinkan mereka. Inilah kedua kali. Tidak mengizinkannya di daerah Misia, di daerah Bitinia, Paulus dan Barnabas Paulus dan Timotius ini untuk mengabarkan Injil di daerah itu. Wah, bagus ya. Ya, karena dilarang. Jadi orang-orang rohani seperti Paulus ini yang penuh dengan Roh Kudus tadi, dia tahu kalau Roh Kudus katakan jangan. Itu maka tadi saya buat ilustrasinya mobil. Mesin mobil itu saya buat itu adalah pimpinan Roh Kudus. Maju katanya, maju kita. Tapi mobil harus ada juga remnya. Karena kalau tidak ada remnya, ya bisa nanti masuk ke dalam jurang. Nah, Roh Kudus itulah remnya di sini, melarang jangan mengabarkan Injil di daerah ini. Bisa ya? Jadi dengan demikian kita tahu orang-orang yang dipimpin Roh Kudus rupanya harus mendengar Roh Kudus itu berkata jangan. Ya, tahu dia jangan. Ya, baru selanjutnya setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Perjalanan dilanjutkan. Mereka bukan give up. Berarti di mana? Kalau di daerah Bitania tidak. Kalau di daerah Misia ini juga tidak. Di daerah Galatia juga tidak. Di daerah Frigia juga tidak. Berarti di mana Tuhan mau kami mengabarkan Injil? Nah, ini menjadi renungan kita. Pada satu kali kami sudah 8 tahun di kota itu. Waktu sudah 8 tahun terjadi, tahu kalian riot ya, terjadi pemberontakan di kota di mana kami tinggal. Ya, dan waktu dilihat kota itu sudah dibakar karena ada ketidaksepahaman, terjadi pemberontakan dari rakyat kepada pemerintahannya. Kami sebagai pendatang di kota itu, sebagai guru, ya amanlah kami sebagai foreigner. Tapi sudah selesai 8 tahun di kota itu, kami mulai lagi duduk. Bagaimana caranya? Kemana kita? Akhirnya kami tahu bahwa bukan lagi di kota ini, kami harus pindah ke kota yang lain. Nah, dengan singkatnya, di kota yang lain ini lagilah kami 8 tahun. Dan sesudah itulah akhirnya kami tahu sudah selesai dan berhentilah. Jadi kita harus mendengarkan Roh Kudus itu melarang. Jadi kalau ada orang yang katanya sangat rohani, tapi nggak pernah dia dengar Allah melarang dia, ya berarti kemauannya saja yang jalan terus.
Jadi belum dia masuk kali ke dalam kehendak Allah. Oke, untuk menambahkan sedikit larangan Paulus, karena dialah menjadi model. Kalau nanti Anda belajar misi lebih dalam, Paulus inilah model yang ada di dalam Alkitab. Kita lihat lagi dalam catatan saya di sini, ada aku buat 4 kali Roh Kudus melarang dia. Ya, jadi Paulus ini membuat 4 kesalahan waktu dia melakukan pekerjaan misinya. Itu kalau saya lihat di sini Kisah Rasul 16 ini tadi ayat berapa tadi kita sudah selesai? 6 dan 7 ya. Itu kan sudah 2. Sekarang bisa kita lihat Kisah Rasul 18 ayat 9. Di sini Paulus berbuat kesalahan kurasa. Kisah Rasul 18 ayatnya yang ke-9. 18:9. Kisah Rasul 18 ayat 9. Saya baca ya. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Jadi di sini di kota Korintus Paulus mengalami kesalahan, tidak mau lagi dia khotbah. Antas Tuhan katakan, teruskanlah khotbah. Kalau tadi janganlah khotbah di sini. Jangan beritakan Injil di sini. Dua-dua. Ya, diam pun kita harus juga dibangunkan supaya kita terus memberitakan Injil lagi di sini. Ya. Baik, ada lagi kurasa pasal berapa ya? 22, itu ku ingat masih ada. Pasal 22 ayat 18. Itu kurasa yang ke berapa ya? Itu kurasa yang ke 4. Mari kita lihat 22 ayatnya yang ke-18. Kalau silap pun nanti kita bisa cari. 22 ayatnya yang ke-18. Saya baca. Aku melihat dia yang berkuasa. Aku yang melihat dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem. Sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jadi di sini kesalahan Paulus kalau menurut ini, mau dia mengabarkan Injil di Yerusalem, tetapi Tuhan katakan kepadanya, segeralah, lekas, tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Inilah kesalahannya. Kerinduannya mengabarkan Injil, tetapi karena Tuhan Yesus tahu kesaksiannya tidak akan diterima di Yerusalem, maka dia harus segera meninggalkan kota itu. Nah, baik, ada lagi yang lain nanti Anda bisa tambahkan. Tapi dia orang-orang yang sangat rohani. Ya. Jadi bagaimana kita mendengarkan suara Roh Kudus itu supaya kita ini tahu maju dan tahu mundur. Makanya kita bicarakan tadi, mobil itu perlu mesinnya, tapi perlu juga remnya. Hamba-hamba Tuhan di dalam dunia misi, dua ini harus tahu. Waktu Allah katakan maju, dia maju. Waktu Allah katakan berhenti, berhenti. Nah, baik, kita baca berlanjutnya. Tapi kalau nanti ada yang mau ditanyakan boleh. Ayat 9. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Berarti kalau dilarangnya, mereka tidak give up. Melanjutkan perjalanan di mana nanti Tuhan akan berikan. Itu yang dikatakan dalam ayat 8. Kembali kita ke Kisah Rasul 16 tadi. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Makanya waktu kami kebangunan rohani itu sudah selesai karena dana
tidak dianugerahkan Tuhan, kami harus berhenti secara kebawaan rohani. Tapi secara pelayanan pribadi kami lanjutkan sampai nanti datang lagi masanya. Ini juga sama. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Berjalan terus. Pada malam hari tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Nah, inilah sering kali dikatakan misi itu dalam panggilan Makedonia. Jadi di sini Roh Kudus memimpin dia dari penglihatan. Bagaimana isi penglihatannya itu? Ada seorang Makedonia berdiri di seberang laut. Dan di sana berseru, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Nah, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Nah, inilah dia. 2 kali dia ditolak di daerah ini, dilanjutkannya ke Troas. Kalau Anda nanti lihat perjalanannya Paulus, Troas itulah nama pelabuhan untuk masuk ke daerah Filipi. Untuk masuk ke daerah, meninggalkan Asia, pindah ke daerah Eropa. Masih nanti masuk ke daerahnya. Nah, jadi Paulus meninggalkan Asia mengabarkan Injil. Tetapi datang panggilan dari Makedonia, itulah masuk di daerah Eropa. Ada penglihatan, dipanggil, dan mereka menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. 2 kali redup lampu perjalanannya. Tetapi ketiga kali ada penglihatan, ada pengalaman yang baru, memulai lagi pekabaran Injil. Pimpinan Roh Allah semakin lagi menjadi jelas. Seperti kita ingat perjalanan orang-orang Majus sampai di Yerusalem, keluar lagi dari Yerusalem, ada lagi bintang yang memimpin dia, sampailah mereka di Bethlehem. Mereka ini juga sama. Jangan mengabarkan Injil di daerah Asia lagi, jangan mengabarkan Injil di sini. Berjalan dia terus, akhirnya sampai dia di Troas. Itulah pelabuhan untuk masuk ke daerah Makedonia, masuk ke daerah Eropa. Di sana pada malam hari, nah, tampaklah suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Nah, kalau di sini kita berhenti, bagaimana pimpinan Roh Kudus yang dialami oleh Paulus di sini? Selama ini dia dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi dalam bagian ini Paulus dipimpin dengan penglihatan. Supaya nanti waktu kita mulai merenungkannya, berapa macamkah cara Tuhan memberikan pimpinannya kepada kita. Salah satu di sini melalui penglihatan, dan salah satu di sini melalui Roh Kudus, melalui Roh Yesus. Langsung Yesus menyatakan tadi kalau di Korintus, jangan diam Saulus, katanya. Aku menyertai engkau, tidak ada yang bisa menjamah engkau karena banyak umatku di kota ini. Itu langsung Yesus berbicara kepadanya. Di Yerusalem juga sama. Kesaksianmu tidak diterima di Yerusalem ini, lekaslah keluar daripadanya. Tapi di sini dia memiliki pimpinan Roh Kudus dari penglihatan. Jadi Tuhan bebas menggunakannya. Iya, Tuhan Yesus bebas menggunakannya yang mana dia mau, supaya kita dapat menangkap kemana Tuhan mau kita pimpin. Jadi kalau Anda tanya, kalau Bapak dengan cara apa yang dipimpin Tuhan? Kurasa yang pertama kali aku dipimpin adalah melalui penglihatan. Mulai apalagi? Ya, mulai dipimpin oleh
Roh Kudus. Mulai lagi dipimpin oleh firman Tuhan. Mulai lagi dipimpin oleh kejadian-kejadian di dalam hidup. Ya, aku rasa itulah yang kualami, 4 metode yang dipakai Tuhan untuk mengarahkan misi di dalam hidup kami. Melalui penglihatan, melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudus, dan melalui kejadian-kejadian. Iya, umpamanya melalui kejadian-kejadian bagaimana? Nah, seperti tadi sudah saya ceritakan, terjadi riot di dalam kota itu. Melalui kejadian itu, maka situasi menjadi tegang. Kebebasan untuk memberitakan Injil sudah ketat sekali. Itu kan kejadian. Dari kejadian ini kami menarik kesimpulan, kami harus keluar daripadanya. Dari apalagi melalui kejadian-kejadian di satu kota di mana saya menjadi gembala, menjadi pendeta, dan ada sedikit kali perkataan dari gereja itu yang tidak senonoh saya dengar, walaupun tidak serius. Tapi itulah dipakai Tuhan menyatakan, tinggalkan gereja ini, pindahlah ke tempat lain. Melalui Roh Kudus, itulah melalui keyakinan waktu Roh Allah menetapkan hidup kami. Melalui penglihatan, iya. Barulah melalui firman-Nya itulah yang berbicara menjadi mercusuar, dan itu digenapinya perjanjiannya. Nah, inilah cara Paulus dipimpin oleh Roh Kudus, karena misi itu ada di dalam tangannya. Setir mobil itu harus ada di drivernya, harus ada di supirnya. Kemana dia mau bawa kita, dia yang memutarnya. Tetapi kita tahu apa yang dia suruh dan kita melakukannya. Sebenarnya belakangan ini saya semakin sadar pimpinan Roh Allah mungkin terlalu lemah saya ajarkan untuk gerejaku. Tetapi eksegesinya dan kristologinya, keselamatan, kurasa kuat. Makanya ada kemungkinannya kita akan belajar mengenal pimpinan Roh Kudus sesudah kita dilahirkan kembali. Karena sesudah kita dilahirkan kembali, kalau memang kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, nah itu nanti sama seperti mobil yang parkir saja tiap hari, nggak ada tujuannya, dibeli mobil itu karena nggak dibawa. Jadi kita harus tahu kemana Tuhan sebenarnya pimpin aku sesudah aku dihidupkan, sesudah aku diselamatkan. Apa bagian yang Tuhan mau selama aku hidup di bumi ini, sebelum kutinggalkan dunia ini, supaya nanti bisa aku melaporkan pengalaman hidupku bersama dengan Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan aku, dan aku mau memuliakan namanya selama aku hidup. Ya, makanya sadar saya waktu menceritakan, pada suatu hari waktu saya menceritakan tentang pimpinan Tuhan, saya sadar kok saya tidak ajarkan hal ini. Karena kemungkinan juga ada kesalahan. Iya, karena dia bukan rohani, tapi dia jadi terus pimpinan Roh Kudus, akhirnya meleset. Iya, karena orang yang tidak dilahirkan kembali, dia jadi tentang pimpinan Roh Kudus, iya itu namanya meleset. Ada setiur, tapi nggak hidup mesinnya, kan merugikan, putar-putar saja. Nggak tercapai apa yang Allah kehendaki. Baik, kita lanjutkan. Sudah jelas ya? Apa yang sudah jelas? Misi itu dipimpin oleh Roh Kudus secara gerejani. Jadi misi itu juga dipimpin oleh Roh Kudus secara pribadi, khusus karena Barnabas. Dan disuruh oleh Roh Kudus lah mereka pergi ke Seleukia dan ke Papos dan ke Pulau Siprus. Misi itu juga harus sadar, jangan mengabarkan Injil Asia. Jangan jadi tahu kita larangan. Ya, tapi dalam hidupku Pak, nggak pernah aku tahu. Dilarang pun aku nggak tahu, dipimpin pun aku tidak tahu. Ya, karena kita memang pegangan kita kan kuat ya. Anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Masa ada ibu bapak kita nggak pernah kita disuruhnya? Apakah cuci piring?
Apakah mengambilkan sepatunya? Itu kurasa tidak mungkin. Karena anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Iya. Bisa juga Anda katakan, mungkin gak aku dengar. Bisa juga. Kedua, mungkin aku tidak mau. Itu nantilah Anda yang akan merenungkannya. Tapi kita punya pegangan, anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Mari kita lanjutkan supaya kita bisa lihat. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Seringkali ditanya orang, bagaimana kurang lebih bentuk penglihatan Paulus itu? Paulus menjelaskan di sini, apa katanya? Kami melihat seorang Makedonia berdiri. Ya, karena kan potongan orang Makedonia dengan potongan orang Asia kemungkinannya berbeda. Ya, seperti kita kan berbeda bentuk kita ya. Ya, kalau satu bangsa kan berbeda dengan ini. Apalagi orang Asia dengan orang Eropa kan langsung berbeda. Makanya tadi di Asia, ini sudah Eropa. Jadi lihatnya lah orang yang memanggil dia dalam mimpinya itu, dalam penglihatannya itu, tolonglah kami. Memang pekerjaan misi adalah menolong orang yang ada di dalam kegelapan. Ya, itu menjadi pegangan kita. Kita datang untuk menolong. Itu ingat, makanya misi menolong orang. Ya, menolong orang dalam hal apa? Dalam hal kerohanian. Dalam hal apa? Dalam pengertian yang benar. Dalam hal apa? Ya kalau boleh dalam pendidikan. Dalam hal apa? Dalam memajukan ekonominya. Iya. Itu terserah kepada apa yang kita mau. Waktu kami, misi kami setidaknya memajukan pendidikan. Dan memajukan kerohanian. Nah, kita lanjutkan supaya kita bisa melihat. Ayat 11. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Ya, jadi kalau misi itu kan berlayar ya pindah-pindah. 12. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia. Ini suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Langsung kita ingat kota Filipi. Ya, di kota Filipi inilah pertama kali langsung Paulus khotbah. Makanya nasibnya nanti akan sama dengan kota di Kepulauan Siprus tadi. Mari kita baca. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, ada orang yang hatinya sudah tersedia untuk mendengar firman Tuhan. Sama juga peristiwanya dengan di Paphos. Karena mereka sudah mengambil kesimpulan bahwa Allah memanggil dia untuk memberitakan Injil ke daerah Makedonia. Dan daerah Makedonia pertama sekali mereka jumpa itu namanya kota Filipi. Dan di sanalah Paulus mengabarkan Injil. Waktu mereka mengabarkan Injil, ada orang yang hatinya, kan dikatakan tadi di sini, Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan si istri rumahnya yang mengajak kami, katanya, jikalau kamu berpendapat bahwa kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya.
Bisa ya? Bagaimana panggilan Makedonia ini digenapi? Barulah kita lihat pekerjaan Allah juga bisa kita kerjakan. Karena di sini mereka mau Tuhan mengabarkan Injil. Bukan di Asia tadi, bukan di Betania tadi. Sehingga dia harus mengikuti di mana sebenarnya Injil itu harus ditaburkan. Jadi bukan sembarangan kita memberitakan Injil kalau memang kita mengikuti prinsip pimpinan Roh Kudus ini. Bisa saja kita katakan di mana-mana bisa, boleh. Mungkin itu pertama-pertama lah. Boleh. Itulah makanya Paulus mula-mula dia bertobat, tidak perlu kali dia meminta pimpinan Roh Kudus. Langsung dia mengabarkan Injil di daerah Damaskus. Iya, kita ingat itu sampai di Damaskus dia langsung memberitakan Injil. Sampai dia harus dikeluarkan dari kota itu, turunkan naik dari keranjang, dari tembok supaya dia bisa selamat. Itu bagaimana? Itu belum misi dia. Itu apa? Itu kesaksian. Bagaimana dia bertobat dan sukacitanya mengenali Yesus Juru Selamat itu langsung dia khotbah. Tapi kalau berbicara soal misinya, inilah nanti mulainya. Iya. Makanya mungkin kita katakan ya Damaskus itu bagi Paulus adalah Yerusalem, di mana dia berada, di mana dia bertobat dan dia menyaksikannya di situ. Kalau itu tidak perlu kita sanksikan. Tetapi kalau mau masuk dunia misi itu berbeda sedikit. Ya itu kan nature-nya Paulus, begitu bertobat langsung dia menyaksikannya. Ya itu tidak perlu kita tunggu-tunggu pimpinan Tuhan. Ada secara umum. Bisa Anda bedakankah misi dengan kesaksian sebagaimana kita, di mana kita berada, di situ kita mengabarkan Injil. Dan itulah nanti menunjukkan bahwa memang kita sudah diselamatkan. Itu meneguhkan, itu melatih kita sebelum nanti kita masuk ke tempat-tempat lain. Jadi kalau Anda tanyakan saya, jadi kalau begitu dulu bagaimana? Ya begitu saya bertobat langsung saya bersaksi saja kemana-mana saja. Tapi itu bukan misi bagi saya. Itu hanya merupakan sukacitaku. Dan itu hanya menceritakan Injil. Supaya orang-orang itu bisa diselamatkan. Itu tidak tertentu daerahnya di mana-mana saja. Iya. Tetapi sesudah itu ada langkah berikutnya. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam. Kalau orang yang sudah diselamatkan itu tidak ada kesukaannya menceritakan Injil di mana saja dia berada, itu tidak mungkin dia akan maju ke ladang misi. Karena di tempat di mana dia berada pun tidak ada kesukaannya untuk menceritakan Injil yang sudah dia terima itu. Apalagi nanti sesudah jauh. Ya, saya pernah jumpa dengan orang. Dia sudah sekolah teologi, tapi kalau ditanya mendoakan orang sakit saja pun dia belum pernah. Di tempat di mana dia sekolah, di mana gereja yang mengutus dia. Sekarang masuk dia ke ladang misi, bagaimana dia bisa mendoakan orang lain kalau belum pernah dia latihan di dalam bahasanya sendiri, di kampungnya sendiri, tidak mungkin. Nah itu yang tadi kita masukkan persiapannya Paulus sesudah dia bertobat. Kan di Damaskuslah dia bertobat. Sesudah dia bertobat kan kembali dia ke Tarsus. Dan selama dia di Tarsus itu semua orang mengatakan kurang lebih 14 tahun. Dan selama 14 tahun itulah dia mempersiapkan diri. Dan sesudah itulah dia dibawa oleh Barnabas. Barnabas jemput dia ke Tarsus, karena Paulus kan orang Tarsus. Jadi dari Tarsuslah dibawa Barnabas dia ke gereja Antiokhia tadi. Di training dia, kemungkinannya 1 tahun dia di Antiokhia. Sesudah 1 tahun di Antiokhia, barulah Roh Kudus berbicara kepadanya. Ya, sesudah Roh Kudus berbicara kepadanya, ada pasangannya Barnabas. Itulah timnya.
Jadi kalau kita lihat kedewasaan, kematangan Paulus sesudah 14 tahun tersendiri, mungkinkah dia di daerah Tarsus, ataukah dia mengabarkan Injil di daerah Tarsus, tidak ada yang mencatat. Yang jelas lama dia di kampungnya kembali. Sesudah itu datang Barnabas, dan Barnabas membawa dia ke jemaat Antiokhia. Sesudah di jemaat Antiokhia kumpulkan persembahan, dibawanya ke Yerusalem, dan dari Yerusalem kembali dia ke Antiokhia. Di sanalah dia mengajar bersama dengan Barnabas, dengan nabi-nabi yang ada di situ. Nah, nunggu kapan Roh Kudus mempersiapkan dia. Jadi ada masa persiapannya, dan sesudah itu barulah dia berangkat. Dan sesudah berangkat tadi, dia beberapa kali mengalami kebuntuan perjalanan. Jadi kalau demikian, tidak mungkin seseorang tidak pernah gagal. Musa gagal. Dia harus lari ke Midian, menjaga kambing domba sampai Tuhan memanggil dia. Di sini Paulus mencoba mengabarkan Injil, jangan kata Roh Kudus. Jadi kalau begitu apa yang kita harus pegang? Yang harus kita pegang, kalau dia katakan berhenti, kita harus berhenti. Kalau dia katakan maju, maka kita akan maju. Kalau Tuhan katakan di sini tidak akan diinjilkan, pindah. Nah, dengan kata singkat kalau demikian, bagaimana kita ini alatnya ada di dalam tangannya, dan dia bisa memakai kita sejauh mana dia mau. Kalau begitu kemauanku, nah ini sudah kita sedikit merenungkan diri kita. Jadi kemauanku tidak bisa kupaksa. Kemauan Allah lah memaksa kemauanku sehingga aku mengikuti apa yang dia mau. Paulus bisa mengabarkan Injil karena kesukaannya di mana-mana. Dia mengabarkan Injil di Frigia, dia mengabarkan Injil di Betania. Tetapi Roh Kudus katakan jangan. Apa alasannya? Karena kalau terus nanti dia di sini, dia tidak masuk lagi ke daerah Troas. Padahal Tuhan mau mempersiapkan masuk ke kota Filipi, ke daerah Eropa, karena itulah rencana Allah untuk dunia ini. Mungkin kalau kita katakan Paulus tidak mengerti sejauh itu. Paulus hanya tahu kesukaannya di mana-mana mengabarkan Injil. Ya kalau sampai ke Filipi, ya mengabarkan Injil di Filipi. Dia tidak tahu bahwa itulah nanti akan menjadi misi dari Eropa. Karena selama ini Injil ada di Asia, Yerusalem, daerah-daerah Makedonia, di daerah-daerah ini daerah Timur Tengah, semuanya daerah Asia. Sekarang masuk dia ke Filipi, sudah memulai persiapan Injil dibawa ke Eropa. Dan dari Eropa lah nanti Injil melebar ke seluruh dunia. Nah, jadi kita bisa tidak tahu semua seluk-beluknya, tapi kita harus dekat dengan Tuhan, dan dialah mengajar kita di mana kita berada. Kita belum tahu apa dampaknya kalau kita mengabarkan Injil. Makanya dilarangnya di Misia, dilarangnya di Frigia, karena dia mau mencapai kota Filipi, dan Pauluslah alatnya. Makanya dibuatnya penglihatan orang dari Makedonia. Baru dilihat Paulus, dari situlah dia mengambil keputusan. Oh, marilah kita pergi ke Makedonia, ke kota Filipi, kota yang pertama. Tapi jangan kita lupa satu kata di sini. Ayat 10 tadi saya ulangi baca. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segera kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan. Jadi walaupun Paulus sendiri yang mendapatkan penglihatan itu, tapi harus dibagikannya kepada temannya. Itu maka dikatakan di sini, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ada kesatuan roh mereka. Iya. Ini tidak terjadi pertentangan. Mereka semua sehati. Oh, kalau demikian
Tuhan sudah memanggil kita ke daerah Makedonia ini. Mari kita masuki. Dan mereka berangkat. Dilanjutkannya ke kota Filipi. Dan benarlah panggilan itu. Sampai di Filipi mereka bisa melihat bahwa ada perempuan Lydia yang sudah mencari Tuhan. Nanti ada lagi kepala penjara Filipi sudah mencari Tuhan. Waktu semua mujizat ini terjadi, Injil diberitakan di daerah Makedonia, di daerah Eropa. Panggilan misi bukan melihat besar kecilnya gereja, bukan banyaknya yang mau dicapai, tetapi yang mau dicapai di manakah benih ini ditaburkan supaya nanti waktu dia berkembang bisa mencapai dunia, supaya semua bangsa akan menjadi murid Tuhan. Sekarang barulah kita mengerti, karena Eropa sudah memegang misi yang pertama sesudah abad pertama. Maka sekarang Anda bisa melihat juga, oh mantap kalilah sekarang ya bahasa Inggris. Karena pada waktu mereka ini mengabarkan Injil adalah bahasa Latin yang dipakai, bahasa Yunani. Ya, tapi pada saat yang sudah cukup masanya, lah majulah dalam bahasa Inggris. Maka begitu Injil diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bisa berkembang sekali. Karena kalau Anda lihat, ya Inggrislah menjadi bahasa Inggrislah yang menjadi bahasa yang gampang orang mengerti, dan banyak di dunia mengetahui bahasa itu. Tapi kalau tadi dia di Betania saja, ya cuma bahasa Latin lah mereka tahu di situ. Bahasa Yunaninya lah cuma. Tetapi waktu mereka berkembang, mereka dipakai di Eropa, maka majulah Injil. Karena kebebasan bahasa dalam bahasa Inggris hari ini adalah bahasa Eropa. Mungkin Paulus tidak sampai ke situ, tetapi dia dipimpin oleh Roh Kudus tadi. Nah, makanya kita akan mencoba menggumuli pimpinan Tuhan kalau kita belajar misi. Bagaimana Roh Kudus memimpin misinya ini, dan sejauh mana dipimpinnya, dan apa yang dia mau kerjakan dalam bagian ini. Anda bisa lihat di sini satu lagi, bernama Lydia, turut mendengarkannya. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seistri rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jikalau kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh menjadi percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Apa yang Anda lihat di sini? Pedagang ini mengajak Paulus, ada tempat tumpangannya. Karena nanti misi kan perlu uang, perlu dana. Nah, maka nanti dari jemaat Filipi inilah badan misi Paulus ditolong oleh jemaat Filipi inilah dia. Nah, jadi kita tidak bisa melihat bagaimana pekerjaan Allah ini. Allah yang menentukannya, siapa yang mensupportnya. Nah, makanya Lydia ini adalah salah satu jemaat Filipi yang terbesar membantu pekerjaan misi Paulus. Maka surat Filipi ditulis karena salah satu itu ucapan syukur Paulus karena jemaat Filipi mengirimkan persembahannya ke Roma waktu dia ditahan di Roma. Waktu Paulus berangkat dari Filipi ke daerah Tesalonika dibantu oleh jemaat Filipi. Waktu dia mengabarkan Injil di Korintus juga jemaat Filipi yang menolong dia. Nah, jadi kita nggak bisa pilih. Walaupun orang banyak katakan strategi misinya begini, saya tidak akan mengambil kesimpulan itu. Saya hanya mengambil Tuhan yang memimpin dia sehingga sampai dia di Filipi, sampai dia berjumpa dengan Lydia ini, sampai dia dengan kepala penjara Filipi, semua orang-orang ini yang akan memiliki keuangan yang cukup dan bisa membantu misinya Paulus. Jadi kita tidak memilihnya, karena ada juga kecenderungan kita memilih, tetapi itu bukan misi. Karena Tuhanlah yang memilih orang-orang yang membantu dalam pekerjaan Allahnya. Mungkin Anda akan katakan di sini, oh pantaslah Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh
Paulus. Kalau Tuhan tidak membuka hatinya, nggak mungkin dia percaya. Demikian juga lah seterusnya. Tetapi yang menjadi pegangan kita di sini, pimpinan Tuhan itu mutlak. Bagaimana Roh Allah tadi melarang, dia tahu. Bagaimana Roh Allah memberikan penglihatan, dia tahu. Dan dia berangkat. Dan sesudah itu kita lihat, inilah nanti menjadi fokus. Karena bagaimana Paulus mengumpulkan uang? Seringkali misi berbicara soal uang. Paulus tidak. Karena sudah dipersiapkan Allah setiap langkah dia maju. Wah, mungkin langsung Anda tanya, kalau Bapak dulu bagaimana? Apakah akan terjadi seperti ini? Saya perhatikan bagaimana Tuhan buat. Sehingga seperti Lydia ini, dia bersedia dan Tuhan menambahkannya. Sehingga bisa kita melaksanakan pekerjaan Allah itu karena Allah memberkati di belakang misi ini seperti jemaat Filipi ini. Baik, kita akhirilah kelas kita sore ini. Yang saya mau katakan hanya beberapa hal. Itu Roh Kudus mengutus dari gereja. Maka kita berharap gereja kita akan menerima panggilan Roh Kudus untuk melakukan misi. Kedua, Roh Kuduslah yang mengutus Paulus dan Barnabas ke daerah pulau Seleukia, dan itulah di kepulauan Siprus, dan sampailah mereka di Papos. Tetapi sesudah itu Roh Kudus melarang mereka. Jadi misi tahu maju dan tahu berhenti. Ini tidak bisa dilepaskan. Dan panggilan Makedonia itulah panggilan yang paling kuat, sehingga Injil masuk ke daerah Eropa, dan itulah kota Filipi yang sudah disiapkan Allah untuk menjadi kawan sekerja Paulus untuk membiayai misinya Paulus. Jadi pada semua pekerjaan misi Paulus, penting kali panggilan Makedonia. Waktu mereka sampai di Troas, 2 kali dia tersesat, tetapi ketiga kali ada penglihatan. Dia tidak coba-coba. Kalau dia tidak yakin dan dia tidak melakukannya. Dan waktu penglihatan itu, sharinglah dia dengan timnya. Dan timnya berkata, kami telah dipanggil oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil ke daerah Makedonia. Dan dia berlayar dan sampailah dia ke Filipi. Mari kita berdoa. Kalau kami mempelajari misi, bukan saja sampai di kepala kami, tapi Roh Kudus yang ada di dalam hati kami sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, supaya dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itulah kesukaan kami hidup di bumi ini. Anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Kami berdoa supaya kalau gereja ini juga dipimpin oleh Roh Kudus, dan juga hamba-hambanya dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengerjakan pekerjaan yang mungkin kami tidak lihat, tetapi di kemudian hari orang lain melihat dampaknya. Seperti penginjilan Paulus ke Filipi, ke Eropa. Sekarang kami bisa mengerti bagaimana Injil ini sekarang berkembang dengan memakai bahasa Inggris begitu lancar. Kami mengucap syukur, kami berdoa supaya Roh Allah memimpin kami satu persatu, dan itulah kesukaan kami hidup. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.